94.7 FM MG Radio Network. Saya Hilda Rahmawati dalam program Suara Plus 62. Tak lengkap rasanya jika di siang hari ini kita belum membahas sosok inspiratif dalam segmen Inspiring Around. Inspirasi kali ini datang dari sosok yang namanya kian terekspos akhir-akhir ini, karena dia sudah bertahun-tahun berjuang membangun dan memajukan brand-brand lokal Indonesia. Arto Biantoro. Selamat siang Mas Arto. Selamat siang Mbak Hilda. Halo, apa kabarnya nih? Akhir tahun. Nggak berasa ya, akhir tahun sama nggak akhir tahun sama aja nih kayaknya. Belum slow down ya di akhir tahun, malah saya lihat beberapa kegiatan Mas Arto akhir-akhir ini malah tambah kenceng gitu ya. Iya, permasalahan terbesar dari entrepreneurship itu kadang-kadang nggak bisa tahu kapan liburan, kapan kerja. Jadi saatnya liburan kita kerja, saatnya kerja kita liburan. Asik tapi itu, berlibur tiba-tiba dapat order gitu. Kadang-kadang malah bingung ini kerja atau liburan ya. Kalau lagi kayak kita ada project di Nepal Van Java gitu, kita ke sana, kita bingung ini kerja apa liburan ya. Iya gila loh, kerjanya di Nepal Van Java, terus destinasi-destinasi wisata lokal yang lagi dibangun lagi, di branding gitu ya. Nah, Mas Arto, mungkin sebagian MG listeners juga ada yang udah tahu kiprah Mas Arto, apalagi kalau yang sering nonton TV atau lihat sosial media berkaitan dengan masalah branding. Tapi yang belum tentu akan berpikir, apa sih yang dimaksud dengan branding? Atau Mas Arto ini orang yang dikenal sebagai orang yang membangun atau branding builder gitu ya. Bisa jelasin sedikit enggak? Kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan branding gitu? Kalau dikaitkan dengan banyak sekali tadi destinasi-destinasi wisata, belum lagi produk-produk UMKM gitu. Kenapa sih perlu branding? Ya, jadi banyak sih yang nanya pertanyaan itu ya, dan sangat valid sekali karena sebenarnya branding itu ilmu lama yang mungkin 15 tahun terakhir ini semakin dikenal dan akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu baru seperti layaknya marketing, manajemen, accounting dan lain-lain. Nah, ilmu branding sendiri sebenarnya secara sederhana itu mereka fokus kepada penciptaan sebuah persepsi. Jadi perception driven, tujuannya untuk menciptakan sebuah persepsi. Nah, persepsi sendiri diciptakan untuk membangun sebuah relasi antara kita dengan ekosistem. Jadi saya sebutnya ekosistem karena tidak selalu branding itu urusannya sama konsumen, tapi juga hubungannya sama orang-orang yang ada di ekosistem itu. Katakanlah misalnya ada pemerintahnya, ada akademisinya, ada macam. Nah, branding yang kita lakukan tujuannya untuk membangun relasi tadi dengan penciptaan persepsi yang relevan dengan apa yang mereka bayangkan. Nah, ilmu branding ini semakin menarik dalam 20-30 tahun terakhir, Mbak Hilda, karena dalam konteks ekonomi khususnya persaingan dan pertumbuhan dunia usaha itu sangat demikian cepatnya ya, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi satu hal yang sangat unik karena semuanya bisa ditembus, semuanya bisa dicoba, ditiru, diimitasi. Dan ilmu branding menjadi menarik karena ia mampu menciptakan persepsi dan membangun relasi yang lebih spesifik dengan marketnya. Meskipun demikian, ilmu brand ini bukan miliknya industri wirausaha atau khusus di kalangan ekonomi aja, karena ilmu branding ini bisa juga dipakai misalnya kalau kita ingin membangun brand untuk taman nasional misalnya, atau kita punya sebuah event. Nah, event itu juga menggunakan pendekatan ilmu branding untuk menciptakan persepsi dan membangun relasinya. Jadi tidak selalu hubungannya dengan UMKM, tapi memang UMKM atau dunia usaha banyak sekali menggunakan ilmu ini untuk menciptakan persepsi dan relasi tadi. Oke, tapi kenapa Mas Arto ini yang sudah sempat kerja di luar negeri, menuntut ilmunya juga di luar negeri, punya networking cukup bagus, posisi bagus di luar, jadi tertarik untuk kembali ke Indonesia membangun brand-brand lokal? Kok berani gitu loh, udah keren-keren di luar negeri, orang kita pengen go internasional, Mas Arto udah di luar negeri malah pulang ke Indonesia.
Mungkin yang pertama memang panggilan ya, karena latar belakang keluarga, ayah seorang seniman nasionalis yang selalu selama ini saya tuh nggak pernah membayangkan apa maksudnya, tapi akhir-akhir ini baru mengerti kalau dia selalu bilang misalnya pulang dan bangun negerimu dengan caramu sendiri. Iya. Caramu sendiri tuh MG maksudnya listener, apa? sorry sebentar. MG listener, Arto Biantoro ini adalah putranya dari seniman legendaris kita dulu, Chris Biantoro, yang sangat nasionalis. Mungkin itu ya Mas Arto ya, terinspirasi juga ya dari Papa. Iya, jadi Bapak tuh ternyata gitu ya menggunakan kesenimannya, dunia seni suaranya atau dunia MC-nya itu untuk membangun nasionalisme dalam bentuk kecintaannya pada tanah air. Gitu, Oke. kira-kira. Nah, sebenarnya beliau juga bilang begini, kamu sebenarnya juga harus melakukan hal yang sama, mencintai negeri ini dengan caramu sendiri. Caramu sendiri itu ya nggak perlu harus seperti ya saya bernyanyi, tapi mungkin ada cara lain. Nah, ketika kita bicara soal mau ngapain ya, pulang dari Amerika, terus apa yang mau dilakukan, ingat kata-kata itu, dan kata-kata itu justru yang mendorong saya untuk menemukan titik pembeda antara Arto Biantoro dan Chris Biantoro, meskipun tujuannya sama, tapi caranya kita berbeda gitu. Ayah mungkin dengan dunia tarik suara, saya juga masuk televisi tapi dengan cara yang berbeda, nggak nyanyi gitu ya, meskipun kalau nyanyi ancur-ancuran gitu. Nah, tapi peluangnya sendiri Mbak Hilda, sebenarnya kalau mau jujur, peluang membangun brand jauh lebih besar di negara-negara seperti Indonesia, karena negara kita masih tumbuh, masih berkembang, dan ketika kita bicara branding, sebenarnya kita nggak cuma bicara soal persepsi dan relasi, tapi kemudian pada akhirnya branding itu secara nyata dia akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kemiskinan, membangun ekonomi daerah, membangun rasa cinta pada Indonesia. Jadi ya sekarang perjuangannya kan membangun brand-brand lokal ya. Mas Arto, pandemi ini kan cukup memukul ya. Kalau kita mau bicara jujur, banyak lapangan usaha, perusahaan-perusahaan lah yang mati, mau dibilang berdarah-darah. Kalau pengalaman Mas Arto sendiri berkenaan dengan brand-brand lokal, melihatnya bagaimana selama pandemi ini? Sebenarnya apa yang terjadi sekarang, pandemi atau mungkin beberapa tahun yang lalu kita mengenal istilah disrupsi gitu ya, sebenarnya bukan hal yang baru kalau kita bicara perjalanan sebuah ekonomi. Kita akan selalu mendengar istilah disrupsi. Disrupsi itu artinya akan ada pemain baru, orang baru yang mengubah tatanan, kira-kira begitulah ya. Dan konsep disrupsi itu sebenarnya tahun 40-an sudah ada orang yang menulis, namanya Joseph Schumpeter, creative destruction dia sebutnya, creative disruption, di mana sebenarnya setiap masa itu akan ada disrupsi. Dan pandemi sebenarnya juga meskipun besar, tapi bagian dari proses disrupsi itu, sama seperti pandemi tahun 1917. Nah, kita yang hidup dan menjalaninya harus bilang ini sebagai bagian dari proses kehidupan kita. Ya memang sih sakit gitu, susah, jatuh bangun, tapi manusia nggak pernah kehilangan akal, selalu punya cara-cara baru. Kalaupun hari ini kita gagal, pasti ada peluang untuk kita bangkit lagi, dan begitulah harusnya cara kita melihat pandemi ini gitu, bukan sebuah end of the world, tapi bagian dari proses pematangan kehidupan kita. Banyak waktu-waktu yang 2 tahun terakhir membuat kami semua atau kita semua bisa merenung kembali, bersyukur, ada sisi-sisi spiritual yang kita alami, dan itu sebenarnya sisi-sisi baik ketika kita mengalami begitu banyak gejolak dalam kehidupan dan sadar bahwa kehidupan ini ya bagian dari proses itu sendiri. Mas Arto, orang kan pengen cari untung gitu kalau punya usaha gitu ya. Nah, tapi yang Mas Arto ingin bangun atau edukasi publik tentang perlunya membangun satu branding yang kuat itu kenapa, apa Mas? Dari sisi apa? Relasi tadi ya kalau nggak salah ya. Iya, banyak yang berpikir misalnya begini, branding itu identik dengan sales. Sebenarnya ya nggak salah-salah juga ya. Tapi kalau kita perhatikan proses berpikirnya, misalnya begini, kalau kita saling kenal, saya dan Mbak Hilda mengenal baik, ketika Mbak Hilda kemudian menawarkan sebuah produk, saya akan beli karena kita mengenal, karena kita percaya. Jadi objektif dari branding kan sebenarnya membangun relasi.
Nah, relasi itu tadi punya objektif, punya tujuan macam-macam. Nggak selalu ujungnya tadi saya bilang sales. Contohnya misalnya mengubah pola pikir. Atau misalnya Mbak, hari Minggu pagi jalan-jalan yuk di GBK misalnya. Lama-lama Mbak Hilda terbiasa untuk jalan pagi. Artinya konteks branding itu juga punya makna yang lebih dalam, artinya mengubah pola pikir, mengajak orang bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa macam-macam, bisa beli barang saya, bisa memboikot barang-barang dari plastik, bisa mencintai produk-produk lokal, bisa hanya membeli barang-barang yang sesuai dengan Sustainable Development Goal misalnya. Kan objektifnya macam-macam. Jadi sales itu hanya salah satu bagian objektif ketika sebuah relasi bisa terbangun. Oke, relasi yang terbangun dan lebih jauh lagi mungkin value yang diciptakan gitu ya, ada value-nya membangun keterikatan. Mas, kalau nggak salah brand-brand lokal Indonesia ini kan banyak banget ya. Di setiap daerah juga ada potensi-potensi. Kalau Mas Arto lihat nih sejauh ini sepanjang tahun 2021, potensinya besar atau sangat besar sehingga Mas Arto berani pun bikin yang namanya kalau nggak salah ada komunitas apa itu Indonesian Brand Activist di berbagai daerah. Ya. Itu bagian dari membangun relasi atau apa, Mas? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya jumlah unit usaha, kalau pemerintah mengatakan jumlah unit usaha kita ini ada 60 juta sekian unit usaha. Sebagian besar memang skala mikro. Artinya kita ini nggak kurang kewirausahaannya, entrepreneurship-nya tuh tinggi sekali. Kalau penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa, jumlah unit usahanya ada 60 juta jiwa, kan berarti satu unit usaha 4 konsumen ya. Gitu, berarti kan udah banyak sekali itu. Dan disitulah sebenarnya peluang untuk mengubah, kalau kami melihatnya begitu ya, peluang melihat unit-unit usaha ini untuk kemudian bisa berdampak bagi masyarakat, bukan hanya dari sisi ekonominya jadi penting. Karena ketika satu usaha mikro bisa menghasilkan 3 lapangan pekerjaan, maka kita bicara bagaimana hari ini UMKM kita menjadi solusi bagi banyak hal di negeri ini. Lapangan pekerjaan contohnya paling sederhana, yang jumlahnya bisa 90% diserap. Bahkan beberapa catatan mengatakan 98-99% lapangan pekerjaan diserap oleh UMKM. Nah, UMKM-nya sendiri nggak bisa hanya diajarin cara cari uang aja gitu. Karena cari uang itu ya bagi dunia usaha ya sebuah hal yang wajar. Tapi kalau didalami lebih dalam lagi, bisa nggak sih bukan hanya cari uang juga, tapi kemudian bisa mengubah pola pikir, mengajak orang-orang untuk mencintai negeri ini dengan pendekatan misalnya kuliner dan lain-lain, kan jadi dahsyat banget Mbak Hilda. Ketika kita menggunakan dalam tanda petik ya UMKM sebagai garda terdepan untuk membangun nasionalisme misalnya gitu. Dan ini yang saya temui di banyak daerah juga, bukan hanya soal nasionalisme, spiritualisme, karena kan wirausaha itu juga harus banyak berserah ya, percaya gitu kan, berdoa dan lain-lain, sehingga ekosistem itu menjadi penting untuk kita lihat, dan bagaimana kita bisa melihat wirausaha bukan lagi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang, tapi juga bagaimana kita bisa berdampak. Nah, teman-teman dari Indonesia Brand Activist Network itu tujuannya adalah untuk membangun potensi-potensi tersebut dengan membangun jejaring. Kami sekarang ada di 50 kota, ada 92 brand activist yang tugasnya itu adalah berbicara, mendampingi brand-brand lokal di kota mereka masing-masing untuk bisa mengarahkan teman-teman ini untuk bisa memiliki dampak bagi daerahnya masing-masing dalam skala kecil, skala desa misalnya. Gitu. Dari lingkungan terkecilnya ngelebar gitu ya. Apa tadi namanya, connectivity network, akhirnya bisa mendunia, mungkin malah nggak hanya lokal lagi, brand lokal go internasional. Mas, itu mimpinya ya Mas. Tapi jujur nih, sepanjang 2021 atau dari 2019 saat pandemi melanda sampai 2021 yang akan nyampe di titik tinggal 1 hari lagi, Mas Arto melihat
ini justru potensi, tadi kan ada peluang ya, potensinya nanti di tahun 2022 ini menurut Mas Arto justru lebih besar lagi atau gimana? Kalau dilihat trennya sejauh ini untuk brand-brand lokal. Bahkan di era pandemi saja peluangnya itu besar sekali kalau kita bisa memahami keadaan. Jadi kalau kita melihat benar banyak sekali UMKM yang gulung tikar, tapi banyak juga UMKM yang justru sukses luar biasa gitu ya. Pada saat pandemi itu juga banyak banget, Pak. Oke. Jadi itu hal yang menurut saya mau 2020, 2021, 2022 ini isunya adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dan melihat potensi itu bukan hanya dari sudut pandang yang sempit. Misalnya kayak katakanlah misalnya kita punya restoran gitu ya. Dan ketika restoran kita PPKM nggak bisa kemana-mana ya tentu saja udah pasti kita nggak akan punya pemasukan yang seperti sebelum pandemi. Tapi kan artinya kita harus bisa punya kreativitas untuk bisa melakukan sesuatu out of the box dengan cara-cara yang berbeda-beda. Membuat catering misalnya, membangun relasi dengan korporasi-korporasi untuk menyerap produk kita dalam bentuk frozen food misalnya. Dan itu kan energi-energi baru yang harus dibangun. Jadi restorannya tutup betul, tapi bisnis lainnya bisa tumbuh. Nah, artinya sebenarnya isunya bukan soal peluang, tapi soal mentalitas kita, kemampuan fighting spirit kita untuk bisa melihat setiap permasalahan itu menjadi bagian dari peluang. Kalaupun kita gagal, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari proses itu tadi. Jadi tahun 2022 akan sama seperti 2021, meskipun kalau kita bicara ekonomi tumbuh ya. Bahkan kemarin kan pemerintah juga bilang kalau ekspor kita salah satu yang tertinggi ya tahun ini ya. Tumbuhnya kan positif banget kita. Berarti optimis ya Mas Arto, optimis. Terus tadi Mas Arto bilang harus kreatif, mentalitas kita yang dibangun untuk beradaptasi. Hal-hal seperti ini yang Mas Arto tularkan kepada para istilahnya para pemilik brand atau brand owner lokal di daerah-daerah. Betul, pertama untuk selalu berpikir positif bahwa apa yang kita lakukan itu sesuatu yang sangat keren banget. Saya selalu bilang entrepreneurship, wirausaha itu makhluk yang sangat-sangat saya bilang ya genius kan, saya bilang gitu. Kenapa? Ya harus bisa bikin produk, harus bisa ngurus orang, harus bisa ngurus keuangan, di satu sisi harus bisa ngantar anak sekolah gitu kan. Ngurus suami atau ngurus istri gitu. Nah, jadi kalau nggak jenius apa tuh namanya gitu. Jadi saya respect banget sama teman-teman UMKM dan melihat mereka bukan lagi sebagai sebuah objek ya, tapi sebagai sebuah subjek yang penting sekali untuk kita jaga. Oke, berarti Mas Arto masih mau pusing ya mikirin hal ini. Karena kan orang banyak nggak habis pikir gitu bahwa ternyata nasionalisme yang tinggi yang mendorong Mas Arto kembali ke tanah air, rela membangun sebuah usaha dari istilahnya kecil ya, mengembangkan brand-brand lokal demi misi besar atau visi besarnya Mas Arto melihat brand Indonesia. Saya sempat baca Instagramnya, brand lokal atau mati gitu, nggak boleh mati gitu ya, brand lokal nggak boleh mati. Oke, Mas Arto, ada satu pesan terakhir mungkin untuk kita semua membranding diri atau brand lokal nggak boleh mati, terus bergerak ya. Ya, yang pasti kita dunia akan semakin baik. Mungkin kalimat positifnya seperti itu ya. Kalimat positif. Oke. Selalu melihat apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Nah, selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan meskipun kecil punya makna bagi orang lain. Dan ketika itu terjadi, kita bisa merasakan bahagia yang luar biasa sekali. Jadi saya mengajak teman-teman yang khususnya kalau yang punya usaha atau yang punya inisiatif, punya program atau apapun itu, selalu arahkan itu sebagai sebuah kegiatan yang berdampak karena kenikmatannya nggak bisa disampaikan lewat kata-kata. Iya, nggak bisa disampaikan dengan satu kata saja, tidak bisa, tapi itu benar-benar bisa dirasakan dan pada akhirnya nanti value kita berdampak pada masyarakat banyak. Begitu ya Mas ya? Ya, dan itulah yang saya sebut branding hari ini. Branding hari ini ala Arto Subiarto ya.
Oke, sukses Mas Arto untuk kegiatan-kegiatannya dan kita mau ikuti terus dan dapat kabar-kabar positif lainnya dari Mas Arto serta para aktivis brand Indonesia, brand lokal terus bergerak. Sukses terus selalu. bergerak. Terima kasih Mbak Hilda. Sama-sama. Selamat siang. Merdeka. Merdeka. Arto Subiantoro itu dia aktivis brand lokal yang terus menularkan energi positifnya untuk kita semua. Semoga inspirasi yang didapat dari Arto Biantoro tadi bisa menjadi pendorong kita untuk sukses pula di tahun 2022.